Oke, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem periodik unsur dan ini adalah kita akan fokus ke konfigurasi elektron ya. Ini adalah bagian yang cukup penting teman-teman untuk pembelajaran kimia di SMA ini ya. Jadi teman-teman perlu benar-benar amati kalau masalah konfigurasi itu bagaimanapun tetap harus bisa ya teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi pengertian konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya, misalkan ion atau teman-temannya ya. Nah, sama seperti partikel elementer lainnya, elektron patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat sebagai partikel maupun gelombang. Nah, konfigurasi elektron yang akan kita pelajari ada dua, yaitu konfigurasi pada kulit atom dan konfigurasi pada subkulit. Ya, kita lihat yang pertama. Konfigurasi elektron pada kulit atom, ya kulit atom itu dia akan memiliki nomor K, L, M, N dan seterusnya ya. Maksimal ada 7. Dan untuk membuat konfigurasi atom, misalkan ini ada atom oksigen. Oksigen itu dia punya nomor atom 8, artinya dia punya 8 elektron. Maka 8 elektron itu akan diletakkan di kulit K sebanyak 2, di kulit L sebanyak 6. Nah, sedangkan di sini elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar, ada 6. Begitu juga kalau P itu nomor atom 15, fosfor ya. Ini di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 8, di kulit M ada 5. Nah, bagaimana meletakkannya itu nanti kita akan pelajari ya, teman-teman. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman perlu tahu bahwa konfigurasi berdasarkan kulit atom hanya berlaku untuk unsur golongan utama. Ya, jadi golongan 1A sampai 8A. Kalau untuk unsur golongan B atau golongan transisi tidak bisa kita pakai. Kemudian jumlah elektron yang bisa ditampung oleh kulit atom adalah 2N kuadrat. Ya, sehingga kalau kita bilang K itu adalah kulit pertama, maka daya tampungnya ada 2. L itu ada 8. M itu ada 2 kali 3 kuadrat, kita dapatkan 18 dan seterusnya. Ya, itu ada daya tampung kulit. Nah, kemudian pengisiannya elektron itu adalah sesuai daya tampung maksimumnya, itu kuncinya. Kemudian jika elektron yang tersisa kurang dari daya tampung, maka aturannya seperti ini. Jika elektron tersisa kurang dari 8, langsung diisikan pada kulit selanjutnya. Jika elektron itu sisanya di antara 8 dan 18, maka 8 elektron diisikan pada kulit atom itu, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Kemudian, kalau elektron yang tersisa itu di antara 18 dan 32, maka kita isikan 18 elektron dulu, kemudian sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Dan terakhir adalah ketika sisanya lebih dari 32, maka diisikan 32 elektron dan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Nah, dari konfigurasi kulit ini kita juga bisa menentukan letak unsur. Ya, caranya adalah periode itu adalah jumlah kulitnya, sedangkan golongan itu adalah jumlah elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit terakhir. Contohnya, ketika kita punya natrium dengan nomor atom 11, artinya ini di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 8 elektron, dan di kulit M ada 1 elektron. Maka di sini banyak kulitnya adalah 3, itu menunjukkan periode. Kemudian elektron valensinya adalah 1, itu menunjukkan golongan. Artinya, Na itu terletak pada golongan 1A dengan periode 3 dalam sistem periodik unsur. Seperti itu teman-teman. Kita bisa coba di soal ini. Tentukan konfigurasi elektron kulit dan letak unsur-unsur berikut. Kita punya K. K adalah nomor atom 19, ya kalium. Jadi di sini kita bisa bagi menjadi kulit K, kulit L, kulit M gitu ya. Nah, di sini kita buat ini adalah 2, kemudian L itu bisa menampung 8. Lalu kita masih memiliki sisa 9. Nah, karena sisanya 9, kita masukkan dulu 8, teman-teman. Baru masih ada lagi sisa 1, seperti itu ya. Ini saya turunkan sedikit. Nah, ini adalah konfigurasinya atom kalium. Nah, artinya di sini adalah elektron valensinya itu sebesar 1 ya. Ini adalah elektron valensi, kita sebut EV. Sehingga kita bisa bilang bahwa karena ini kulitnya ada 4, berarti unsur K adalah terletak di periode keempat dan golongan 1A. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk B, SR.
SR punya nomor atom 38, artinya elektronnya ada 38. Di kulit K kita isikan 2, di kulit L kita isikan 8, di kulit M itu bisa menampung 18. Nah, di sini kita hitung sudah 28, maka kita masih memiliki 10 lagi. Nah, 10 itu dipecah menjadi 8 dan 2, seperti itu. Sehingga elektron valensinya adalah 2, dan artinya ini memiliki 5 kulit, ya, 5 KLMNO, berarti periodenya adalah di 5. Berikutnya dia ada di golongan 2A. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang C, indium, nomor atom 49. Ya. Ini di kulit K ada 2, lalu di kulit L 8, di kulit M 18. Nah, kemudian kita lihat ini sudah 28, maka kita masih memiliki sisa 21. Nah, kalau 21 itu diisikan di N18 dulu, baru kemudian ada sisa 3 ya, seperti itu. Sehingga di sini kita dapatkan elektron valensinya 3, artinya dia ada di golongan 3A, namun dia punya periode 5 karena kulitnya ada 5. Oke ya, jadi golongannya adalah 3A. Satu lagi teman-teman untuk yang nomor D, BR nomor atom 35 ya. Nah, ini berarti kita pasangkan di kulit K2, di kulit L8, di kulit M18, ini sudah 28, maka kita tinggal sisa 7, berarti langsung dimasukkan ke N7 seperti itu. Nah, di sini elektron valensinya 7 berarti dia punya ada di golongan 7A. Kulitnya 4 ya. Jadi periodenya 4, dia berada di golongan 7A. Seperti itu teman-teman untuk mencari letak unsur dan konfigurasi dari kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah konfigurasi subkulit atom. Nah, ini terlihat lebih rumit teman-teman. Jadi di sini ada S, P, D gitu ya. Itu adalah subkulit-subkulit yang terdapat di dalam kulit. Ya, ini dicontohkan misalkan unsur H itu nomor atom 1, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Nah, bagaimana cara membuat konfigurasi ini? Kita memiliki aturan subkulit. Jadi subkulit itu ada S, P, D, dan F. Seperti itu ya. Nah, S itu memiliki kapasitas maksimal 2 elektron, sedangkan P itu 6 elektron, kemudian D itu 10 elektron, dan F itu 14 elektron. Nah, aturan untuk mengisikan subkulit itu kita menggunakan prinsip Aufbau. Jadi pengisian elektron harus dari tingkat energi rendah ke tinggi berdasarkan urutan seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah tidak boleh dilanggar. Jadi pertama harus 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, dan seterusnya. Ini aturannya sudah wajib seperti itu. Dan kemudian ada juga kaidah Hahn, bahwa elektron akan mengisi orbital dengan spin searah dulu baru kemudian berpasangan. Ini nanti kita akan gunakan lebih khusus pada bilangan kuantum seperti itu ya teman-teman. Oke, nah kemudian untuk konfigurasi elektron pada subkulit atom kita punya satu pengecualian penting, yaitu konfigurasi yang berakhir dengan Ns2 kemudian diikuti dengan N-1D4, misalkan 5S2 dan 4D4 gitu ya, misalkan contoh seperti itu. Misalkan kita punya 5S2, 4D4, atau misalkan NS2 dan N-1D9, misalkan 5S2, 4D9. Nah, itu akan berubah menjadi NS1 dan N-1D5, kemudian menjadi NS1 dan N-1D10. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan konfigurasi setengah penuh dan konfigurasi penuh. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kemudian bagaimana menentukan letak unsur berdasarkan konfigurasi subkulit? Nah, ini tinggal teman-teman bisa pakai pedoman ini. Jadi kalau subkulit terakhirnya ada di S1 dan S2, maka golongannya adalah 1A dan 2A. Kemudian kalau P1 sampai P6 itu adalah 3A sampai dengan 8A. Yang unik adalah untuk kalau diakhiri dengan D. D itu bisa memungkinkan D1 sampai D10. Maka itu adalah urutannya adalah 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, kemudian 8B, 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 baru 1B dan 2B. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit saya koreksi sedikit teman-teman, ini ada kesalahan. Di sini adalah 7 maksudnya ya. Oke. Nah, jadi
urut 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ingat-ingat untuk unsur 8B itu ada 3 golongan ya. Jadi ini D1 sampai D10 ya, D1, D2, D3 sampai D10. Seperti itu. Kemudian kalau unsur terakhirnya adalah DF, itu kalau 4F adalah golongan lantanida, sedangkan kalau 5F adalah golongan actinida, seperti itu. Dan kemudian periode ditentukan berdasarkan nomor kulit paling besar. Ya, itu adalah konfigurasi subkulit. Ya, kita coba di soal ini. Tentukan konfigurasi elektron dan letak unsur dari unsur-unsur berikut. Ini maksudnya konfigurasi elektron subkulit. Sedikit aja saya revisi. Jadi di sini adalah subkulit, teman-teman ya. Nah, kita lihat. Jadi intinya adalah teman-teman harus melihat urutan tadi ya, berdasarkan 1S, 2S itu teman-teman bisa melihat di tabel yang tadi. Jadi kalau ini ada Ca, kalsium, itu nomor atom 20, maka kita akan buat konfigurasinya 1S diisi 2, kemudian 2S diisi 2, kemudian 2P, P itu isinya 6. Dari 2P kita akan lanjut ke 3S2, kemudian 3P 6, dan kita masih ada sisa di sini 2, berarti kita masuk ke 4S2 ya. Oke, mungkin supaya teman-teman bisa punya gambaran ya, saya copy saja ini teman-teman, kecil aja di sini supaya teman-teman bisa punya gambaran urutannya ya. Jadi bisa melihat seperti itu. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita tahu bahwa kulit terbesar adalah kulit keempat ya. Berarti dia terletak pada periode 4 ya. Sedangkan untuk golongan, kita lihat tadi prinsipnya adalah kalau S2 ya berakhir di S2, berarti itu adalah golongan 2A berdasarkan tabel yang ada di slide sebelumnya tadi, teman-teman ya. Kemudian untuk unsur Cl, dia punya nomor atom 17. Maka kita isikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan terakhir 3P5. Ya. Nah, berarti di sini kulit terbesarnya baru kulit ketiga, artinya periodenya adalah periode 3. Sedangkan golongannya berdasarkan tabel tadi, kalau dia diakhiri oleh P5, maka kita tambah 2, 7A. Nah, jadi S dan P itu masih golongan A, teman-teman ya. Kemudian Ni. Nah, Ni itu nomor atomnya 28. Berarti di sini 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, kemudian 3P6, lalu 4S2. Nah, habis 4S kita akan masuk ke 3D. 3D sisanya 8. Ya. Di sini berarti tetap kulit terbesarnya adalah kulit keempat, teman-teman ya. Jadi periodenya itu tetap periode 4. Tetapi untuk golongan kita akan melihat dari D8. Ya, tadi teman-teman sudah punya tabel. Kalau D8 itu dia ada di golongan 8B. Seperti itu. Nah, lalu satu lagi Cr ya, kromium 24. Ini kalau di konfigurasi adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, ini ada satu pengecualian bahwa kalau 4S2, 3D4 ya, ini unsur ini akan mengalami keadaan tereksitasi menjadi 4S1 dan 3D5. Jadi kalau dalam soal pilihan ganda, konfigurasi elektron dari kromium itu teman-teman harus mencari yang sudah menjadi 4S1 dan 3D5. Tetapi untuk mencari letak, periode dan golongan itu kita tetap gunakan yang awal ya. Periodenya tetap 4 karena dia ada di kulit terbesarnya 4. Sedangkan golongan itu tetap kita lihatnya dari D4-nya, teman-teman. Ya. Jadi golongan D4 itu ada di golongan 6B berdasarkan tabel yang ada ya. Jadi diingat-ingat bahwa golongan pasti harus dari kulit yang terakhir ya, dan dalam kondisi yang normal seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini seputar konfigurasi ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang bilangan kuantum pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.